ya. Ustadz Yusuf Mansur. Pakai DZ ya. Ustadz pakai DZ Yusuf Mansur. Sur, nggak pakai Y, bukan Mansur. Pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Kenapa harus siap? Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sambil kita bicara tentang amalan harian, kita coba seling ya dengan, saya ingin bicara tentang keyakinan buat saudara semua. Ketika saudara dijanjikan oleh Allah, ya, bila mana saudara melakukan A, maka Allah akan memberikan B. Oke, jika saudara melakukan B, maka saudara akan mendapatkan C. Atau sebaliknya, ketika saudara kemudian ya tidak melakukan yang B, tidak melakukan yang A, maka yang B tidak datang. Tidak melakukan yang B, maka yang C tidak datang. Seputar janji dan ancaman. Ketika bicara tentang amalan-amalan harian atau amalan-amalan sunnah yang banyak sekali ragamnya, ada sedekah, ada sholawat, ada jalan ke masjid, lalu bertaburanlah janji Allah. Lalu apa yang kemudian harus kita sikapi dan bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Cuman ada satu saudara, yakni amanah, kita mengimani Allah. Bukan tugas kita berpikir tentang gimana caranya. Karena menurut saya yang lebih penting adalah meyakini janji Allah itu benar. Bahwa perkara bagaimana janji Allah itu datang kepada kita bukan urusan kita. Ketika Allah menyatakan misalkan kalau ngasih 1 akan dibayar 10. Bukan tugas kita tuh mikirin gimana ya caranya ya. Allah bakal ngasih kita 10. Ya. Ada lagi ngasih 1 dikali 700.
Tugas kita adalah bagaimana kita mengeksekusi perintah Allah ini. Kita mengeksekusi suruhan Allah ini. Kita eksekusi anjuran Allah dan Rasulnya. Kita kemudian menyambut tawaran Allah dan Rasulnya. Tugas Allah lah kemudian menunaikan dia punya janji. Tapi bila mana maksudnya saudara adalah pengen memberi kebahagiaan buat diri kita gitu. Dalam pengertian, buat saya pribadi ya, ketika saya menjalankan apa yang Allah seru. Misalkan Allah bilang lewat Rasulnya. Ya, coba kita lihat sini. Ya, ini ada di Riyadhus Shalihin misalkan, udah saya kasih catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Dari Abu Hurairah, dia bercerita bahwasanya Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan ya sesuatu yang bisa menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Hadis ini kalau buat saya nih hadis ekonomi gitu loh. Hadis tentang perubahan nasib, perubahan status saudara. Naik derajat tuh bisa juga dikatakan sebagai kenaikan ekonomi. Saudara mulai dari rumah kontrakan, lalu kemudian kebeli rumah itu. Lalu kemudian saudara melebarkan kanan dan kiri. Saudara dari seorang office boy, ya kemudian menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga kemudian masuk lagi ke jenjang lebih tinggi jadi manajer. Manajer jadi direktur, direktur jadi presiden direktur kemudian jadi owner satu perusahaan dan seterusnya. Buat saya yang menarik adalah ketika Allah dan Rasulnya bilang, ya, maukah kamu aku tunjukkan ya sesuatu yang bisa menghapus dosa, terus mengangkat derajat. Lalu Allah bilang, kalau mau ini dua, jalanlah ke masjid. Tunaikanlah sholat berjamaah. Kalau pengen dihapus dosanya, diangkat derajatnya, jalan ke masjid. Karena setiap langkah itu, jeng ke masjid, itu berarti Allah hapus dosanya. Yang satu lagi Allah naikin derajatnya. Makin sering ente jalan ke masjid, makin sering diangkat derajatnya, makin banyak diangkat derajatnya. Dan ini bukan wilayah Anda. Ini wilayah Allah. Wilayah Anda, wilayah saya, wilayah kita semua adalah, ya go to masjid. Pergi aja ke masjid. Ada seorang hamba Allah, dia tidak rajin ke masjid, pengangguran. Dia ketemu hadis ini. Dia jalanin tuh, dia rajinin ke masjid. Alhamdulillah gitu loh. Mulai kebuka, ada jemaah, ngangkat dia jadi sopir. Kemudian dikursusin akuntansi. Kemudian sama si jamaah ini, ya kemudian bahkan dinikahkan sesama pembantu dia. Yang satu perempuan, satu lagi dikawinin, jegrek gitu. Ada perubahan yang sebenarnya kuantum gitu loh. Dari seseorang yang nothing, lalu kemudian menjadi something. Dia diterima akhirnya kemudian jadi pegawai negeri, and then kemudian menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah negeri. Subhanallah. Lalu dia sadari, benar Ustadz, ketika saya ceramah gitu, apa dia bilang? Ini semua karena saya rajinin jalan ke masjid. Nah, bab ini akan terjadi bila mana saudara melakukan apa yang Allah seru, saudara menyambut apa yang Allah tawarkan, saudara kemudian berbahagia dengan janji Allah. Dan kemana-mana ya, insya Allah kita akan lanjutkan seru, insya Allah setelah yang berikut ini. Alhamdulillah, saudara kembali lagi. Mari kita lihat Qur'annya. Saudara yang ada di rumah, ya, yang megang Quran silakan dibuka surah Al-Isra. Mulai dari ayat 105, kita baca sampai 109 dah. Ya, atau 107 cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ
على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا Sadaqallahul azim. Allah bilang sama kita semua, wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Al-Quran ini aku turunkan, kata Allah, dengan al-haq, dengan kebenaran. Nggak perlu kalian ragu lagi. Samina wa ta'na saja sudah. Apa iya jalan ke masjid lalu saya bisa diangkat derajatnya? Apa iya kalau baca Quran bisa diberi rahmat? Masa dengerin orang yang lagi baca Quran aja bisa sembuh sakitnya? Dari mana judulnya? Dari mana judulnya? Bukan judul ente emang. Judul kita emang laksanakan. Ya. Allah bilang wa nazzalnahu tanzila. Quran ini aku turunkan tanzila. Nazzalnahu tanzila. Betul-betul aku yang menurunkan. Nah, kalau sambung dengan kalimat kul aminu bihi aw la tu'minu. Mau percaya ente percaya deh. Kalau nggak mau percaya, ya udah nggak usah percaya. Wah, asik kan? Aminu, ya, aminu bihi, aula tu'minu. Mau percaya ente. Kalau nggak percaya, udah. Yang ngasih tahu ente itu yang punya keputusan final, dan dia yang tahu dengan cara apa rizkinya datang. Dialah yang tahu dengan cara apa masalah saudara selesai. Dialah yang mengerti, karena dia yang menciptakan, mengalirkan, mengendalikan rezeki. Biarlah Allah yang berpikir. Biarlah kemudian Allah juga yang kemudian merencanakan. Kita tinggal terima aja jalannya. Jalanin aja udah. Adik saya kerja di satu perusahaan, ya, gajinya 7 juta. Subhanallah nih, gede banget kan. Tapi adik saya tidak pernah atau jarang lah dengerin abangnya ceramah gitu. Namanya adik sendiri kan, jarang nonton TV juga gitu. Saya ceramah di kantor dia, lalu saya bilang nih matematika sedekah yang sederhana. Kalau punya 1, sedekahin, nanti dapetnya 10 loh. Ente punya 2 juta, sedekahin aja, ntar jadi 20. 3 juta jadi 30, 4 juta jadi 40. Motor 1 lu sedekahin, harganya 10 juta. Nanti insya Allah jadi 100 juta. Lah orang-orang ada yang kerjanya berdebat melulu gitu. Dari mana, apa iya, apa mungkin, apa bener. Tapi tidak eksekusi. Ada juga orang yang mengeksekusi sambil ngebarengin sama mikirin melulu cara kerja Allah. Dari mana ya Allah? Nggak usah dipikirin, jadi capek juga. Just do it. Lakukan saja gitu. Nah setelah selesai ceramah, adik saya nganterin saya ke lift. Mau turun ke lobi. Apa dia bilang? Bang, bener tuh bang. Kalau kita ngasih 1 kali 10. Ya, saya bilang, mana aja loh. Indonesia, dunia udah dengerin abang, udah jalanin apa yang abang seru atas perintah Allah dan Rasulnya. Dan mereka menikmati itu. Ada yang cepat dibayarnya, ada yang lambat dibayarnya, tapi tetap dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang dirugikan dan disia-siakan. Apa kata dia saya? Tapi gimana ya? Cal, lu nggak usah mikirin gimananya. Itu urusan Allah. Nggak bakal nyampe juga pikiran ente, nggak bakal nyampe. Di depan lift dia ngomong, ya udah bang, ayo mau coba deh. Nah, gaji bulan depan insya Allah ayo sedekahin dah. Saya berhenti dari melangkah lalu saya nengok ke dia. Lu kan adanya abang. Kalau adanya abang mesti beda dong. Maksud abang? Mesti beda dong. Yang lain sedekah sebulan. Lu sedekah setahun dong. Mundur deh. Ya mundur lah. 7 juta dibilang lu bakal dapat 70 juta. Udah mikir. Dari mana judulnya? Apalagi ketika dikali 12. Dikali 12 berapa? 84 juta. Kalau dikali 10 kan 840 juta. Nyaris 1 miliar ini. Ini aja udah puyeng, apalagi kalau Allah bilang, kalau lo punya gaji sebulan, saya bilang sama adik saya,
lu kali 12 bulan, ya, lu cairin di muka, lalu Allah balas 700 kali lipat, makin puyeng lagi kita. Makin gak kebedak dah otak kita. Makin gak mungkin aja bawaannya. Tapi subhanallah, saya melarang adik saya kebanyakan mikir. Lakukan saja. Dia bilang, iya deh bang, saya coba deh. Terus dia bilang, sebulan apa bagaimana nih? Dia bilang sama adik kandung saya itu, nah lu punya nggak duit 84? Atau yang setara dengan itu, lu punya mobil lu uangin, lu punya rumah lu uangin, atau lu punya apa yang bisa lu uangin? Adik saya kemudian bilang dengan sesuatu yang saya akan sampaikan setelah yang satu ini. Dan kemana-mana. Apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya katakan di pagi hari ini adalah terhadap seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Jangan kebanyakan pertimbangan. Jangan kebanyakan mikir. Apalagi sampai berdebat. Yang judulnya, iya kalau kemudian jadi eksekusi. Kalau judulnya ribut, nggak usah dah. Lakuin aja, kemudian tunggu nasib aja udah. Terlalu doa sama Allah supaya kemudian diberi keyakinan, kesabaran sambil menunggu janji Allah datang. Saya ingatkan adik saya, Allah sabar nunggu kamu sedekah tuh, Cah. Masa giliran kamu sedekah kamu nggak sabar nunggu janji Allah datang? Udah berapa tahun lo kerja di perusahaan ini? Allah ngelihat lo cuma sedekah 2,5, bukan 2,5 juta dari 7 juta, 2,5%. Waktu dia bilang, ya bang, saya mau lakuin. Insyaallah ada bulan depan bang, ayo sedekahin tuh gaji sebulan. So, saya bilang, Cah, lu adek gua, mesti beda dong. Yang lain sebulan, lu setahun. Alhamdulillah dia mikir. Dia mikir, saya bilang, udah, jangan kebanyakan mikir, Cah. Lakuin aja. Lakuin aja. Urusan Allah nanti menjabah. Ya jadi B, jadi C, jadi D, jadi Z. Terserah Allah dah. Terus dia nanya sama kita. Terus bang, dicairinnya sebulan-sebulan, apa bagaimana ya? Apa langsung setahun? Saya bilang sama dia, kalau ada setahun 84 juta, ya kan gaji 7 juta tuh. Dalam bentuk aset, rumah, mobil atau apa gitu, cairin aja semampunya, sisanya cicil. Ternyata dia ada 84. Kemudian dia bilang, insyaallah bang, ada kita cairin aja deh. 84 dia bagiin tuh. Alhamdulillah loh, 3 bulan sampai berapa bulan kemudian di PHK dia. Mantep kan? Kalau kita pikir-pikir kan itu, makin gak kepikir lagi gitu. Kalau setan masuk, tuh kan bang, apa kata saya juga, borok gue dapet 70, borok gue dapet 840, yang terjadi gue kembali PHK. Tapi ternyata cara Allah itu. Ketika perusahaannya dibeli sama salah satu perusahaan Arab, ya perusahaan di Saudi, perusahaan di Arab lah, Timur Tengah sana, bukan Saudi. Kalau posisi dia tidak di PHK duluan, maka yang terjadi adalah dia cuma ditransfer. Lalu kemudian bisa jadi standar gajinya itu mengikuti standar gaji perusahaan yang memang dibeli sama si Timur Tengah ini. Jadi kantor dia, perusahaan dia itu diakuisisi ini sama si perusahaan Timur Tengah. Dalam keadaan ADC udah di luar. Dan kemudian kami masuk lagi dalam keadaan menjadi profesional expat. Expat dari Indonesia masuk ke Qatar. Apa yang terjadi? Allah kemudian berikan kepada dia gaji 125 juta per bulan. Allah karim. Kebayang tuh sama adik saya, bakal bener-bener Allah eksekusi? Enggak kebayang. Dan memang bukan tugas kita ngebayangin, enggak bakalan kebayang. Tugas kita jalanin. Ya, kita lihat lagi ayatnya. Maka Allah bilang kan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil alqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Kalau ketemu ayat ini harus sujud sebenarnya. Ya, tapi kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.
Allah bilang tidak ada jalan kecuali kita sami'na wa ata'na, karena orang-orang yang berilman dan berilmu ya sebelum kalian itu kalau turun ayat-ayat Allah ya idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada, dia sujud sami'na wa ata'na. Kita masih akan berbicara insyaallah di hari-hari mendatang ya. Saya pikir-pikir amalan harian nanti saya bikin artikelnya sajalah. Saya bikin artikelnya, kemudian insya Allah kita akan jadikan buku saku gitu, amalan harian. Nah, jadi jualan deh ustadznya kan, lumayan, buku saku. Ente mah jadi jemaah nggak boleh ngelihat ustadznya dagang, gue bingung. Kalau ustadznya pakai tarif lu pada seneng, giliran ustadznya dagang lu pada nggak seneng. Mudah-mudahan ya kita bikin nanti jadi buku saku amal harian, kita dagang lah. Kita dagang buku saku insya Allah, mudah-mudahan bisa buat beli korma di tanah suci ya kan. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah ya, sampai ketemu lagi, kita tutup dengan doa, kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah sayang sama kita, Allah kasih kita keyakinan, tanpa pernah berpikir, gimana sih nanti Allah, itu urusan Allah aja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil alamin. Sampai ketemu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa Israel datang? Tidak ada yang tahu kepada siapa Israel datang, karena tidak ada yang mengerti juga kapan kematian itu akan menghampiri seseorang. Kira-kira di tahun 2000-2001 saya pernah dagang mie ayam ya bersama istri dan mertua di perempatan Cengkareng. Namanya perempatan Pintu Air. Jadi perempatan Cengkareng, ya, ini Grogol, ini Kalideres, ini ada perempatan, ini ke kanan, nanti ada perempatan lagi di sini namanya perempatan Pintu Air. Nah, saya sama istri dan adanya mertua, kakaknya mertua itu dagang mie ayam di situ, pinggir jalan. Satu sore ya ada cerita ini, masya Allah, yang menandakan bahwa tidak ada yang tahu kapan ajalnya itu bakal dicabut oleh Allah. Kepada siapa Israel datang, ini termasuk tema kita ya beberapa waktu juga ke depan ya. Untuk menyadarkan kepada kita bahwa masalah kematian ini bukan masalah nomor urut, tapi nomor cabut. Kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya sudah wassalam. Mau tempatnya di kamar mandi, mau tempatnya di pinggir jalan, mau tempatnya di ruang tamu, mau tempatnya di gudang, mau tempatnya di atas genteng, dan dengan cara apa juga tidak ada yang tahu. Satu sore itu ada seorang ayah ya mengendari sepeda. Di depan batang sepeda itu ada tempat duduk kecil buat bayi. Lalu kemudian anak yang umur kira-kira 1 tahunan, 2 tahun itu didudukan di situ di batang sepeda. Terus dia jalan menyusuri dari mulai perempatan Cengkareng sampai ke perempatan Pintu Air. Israel ada di situ. Israel ada di situ mengikuti. Terus jalan ya. Sampai sini ya, ketika Israel ada di situ, siapa yang diincar kira-kira? Bapaknya kah? Atau anaknya? Ternyata Israel terus membiarkan orang ini jalan. Jalan sampai perempatan Pintu Air di mana saya dagang di situ. Ya. Tadinya arahnya tidak berlawanan karena ada 2 sisi, yang satu dari arah bandara, yang satu dari arah Cengkareng ke bandara. Nah, begitu kemudian sampai perempatan Pintu Air, si bapak ini ngelawan arah. Ngelawan arah, dia susurilah pematang sawah, sisian sawah. Dia jalan naik sepeda gitu. Kemudian terantuk batu sepedanya. Begitu terantuk batu, anak ini jatuh. Nah, yang satu ini kan berlawanan arah nih. Mobil dari sini nih, bung, bung, bung gitu. Anaknya jatuh, pertanyaannya kira-kira, bila Israel pun mengikuti ada di situ, kira-kira siapa yang nanti akan dicabut nyawanya oleh Israel? Si bapaknya ini kah? Atau anaknya sudah jatuh?
Bila saya kemudian membuat kuis buat seluruh pemirsa yang melihat tayangan ini, yang melihat rekaman ini, yang mengikuti pengajian ini. Bila ada kuis, siapa yang meninggal dunia, yang dicabut oleh Israel? Juga tidak ada yang tahu. Apakah si ayah atau si anak? Beberapa di antara saudara akan mengatakan, oh pasti yang dicabut itu nyawa anaknya. Karena anak ini jatuh. Mobil tuh kecepatan tinggi gitu. Tapi ternyata salah. Yang dicabut oleh Israel adalah ayahnya. Si anak itu ngambil, jadi berhenti karena sepedanya teranduk batu. Si ayah itu ngambil anaknya ini dengan maksud supaya kemudian anaknya ditaruh lagi. Tapi kemudian palanya yang berjarak beberapa senti saja bedanya dengan pala anaknya. Itu yang disambar dengan kendaraan. Lalu kemudian ayah ini meninggal seketika. Pemirsa yang dirahmati Allah. Wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita setiap saat. Terutama setiap salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga diri, jaga akhlak. Kapan saja kita siap dipanggil oleh Israel. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kadang-kadang kita tertawa, kita menangis tanpa kita tahu kapan kita berakhir tawa kita dan kapan kemudian kita berakhir tangisan kita. Ada orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tertawa. Ada juga yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menangis. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pembahasan kepada siapa Israel ini datang. Tidak ada yang tahu kepada siapa. Saya punya tetangga ya yang kemudian mengajarkan kepada saya hikmah yang satu ini. Bagaimana kemudian tetangga saya ini bercerita betapa Allah Subhanahu wa taala mengubah jalan hidup dia. Dan karena dia memahami pula kehidupan ini bukan dia yang punya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini bercerita istrinya itu kemudian harus dioper ke rumah sakit besar di Bilangan Salemba, Jakarta. Pemirsa yang dirahmati Allah, para hadirin yang sedang mengikuti kajian ini. Andai kemudian saya mengatakan kepada pemirsa semua dan kepada saudara-saudara semua, Israel ada di keluarga ini, mengikuti si ayah, si ibu yang akan melahirkan. Pertanyaannya, siapa kira-kira yang akan dijemput nyawanya oleh Israel? Sekali lagi, tetap tidak ada yang tahu. Si ayah dan si ibu ini ya dioper ke rumah sakit besar di Salemba. Israel kemudian tetap mengikuti. Rupanya tidak mengambil di bidan. Ceritanya begitulah, dia ngikut nih. Ke Cipto. Sampai di Cipto, Israel ada di sana. Kira-kira kalau pertanyaannya kemudian diulang, siapa yang bakal dijemput oleh Israel di kamar bersalin itu? Bahwa jangan-jangan memang disitulah lokasi kemudian kematian salah seorang hamba Allah. Tapi lagi-lagi tidak ada juga yang bisa menjawab apakah betul bakal si ayah, apakah betul bakal si ibu karena dia udah mau melahirkan, atau anaknya yang tidak bisa lahir ya karena mati di dalam, atau anaknya yang lahir setelah keluar di luar. Tetap tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ayah, ibu dan calon jabang bayi ini bukan satu-satunya yang ada di situ. Tapi akan ada dokter yang silih berganti datang ke ruang bersalin. Akan ada juru rawat. Akan ada orang-orang yang kemudian datang menjenguk. Bukankah Israel tidak ada yang tahu dari kita siapa Israel itu akan ambil nyawanya? Masih misteri pemirsa. Masih misteri ini para hadirin rahmati Allah yang mengikuti kajian wisata hati. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian. Salah satunya adalah untuk membuat kita terus berada di dalam kebaikan dan kebaikan. Jangan pernah berada dalam keburukan. Alhamdulillah ternyata Israel belum beraksi. Si ibu ini kemudian melahirkan. Ketika si ibu ini melahirkan, ayah, ibu, mertua laki, mertua perempuan, adik, kakak, teman semua saling berusaha untuk mengunjungi lahirnya sang jabang bayi baru ini. Israel ada di situ. Sekali lagi tetap tidak ada yang mengerti siapa yang bakal dicabut nyawanya. Karena boleh saja buat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa si ponakan misalkan atau sang ayah
punya mertua ini datang, di situ dicabutnya. Nggak ada yang tahu. Tapi inilah ceritanya pemirsa. Tadi kalau pemirsa merhatikan, saya ceritanya begini kan. Sahabat saya bercerita bahwa istrinya, berarti ada yang masih hidup nih. Siapa yang masih hidup? Udah pasti adalah ayahnya, suami dari sang istri ini. Ternyata, ya setelah semua keluarga ngumpul, sang ibu yang baru saja melahirkan kepengen istirahat. Apa kata si ibu ini kepada suaminya? Apa kata si istri ini kepada suaminya? Saya izin mau istirahat, mau tidur-tiduran. Diletakkanlah bayinya ini di kanan. Semua keluarga kemudian bersiap-siap untuk tidak ngajak ngobrol karena sang anak atau sang mantu sudah mau istirahat. Sang ibu kemudian ngambil posisi kanan, anaknya ini didekap. Dan ternyata istirahatnya sang istri itu istirahat untuk selama-lamanya. Tidak ada yang mengerti siapa ya di ruangan itu yang juga paham bagaimana Israel bekerja mencabut nyawa sang ibu jabang bayi tersebut. Nggak ada yang tahu. Hingga kemudian ketika kisah ini sampai ke tangan saya datang ke sahabat saya punya rumah di bilangan Ketapang. Atas izin Allah, saya menjadi paham, subhanallah. Yang mijetin kaki pun tidak paham bahwa nyawa yang dipijetin itu sedang dicabut oleh Israel alaihissalatu wassalam. Sungguh mudah-mudahan pemirsa dan para sahabat yang dirahmati Allah, kita wajib perhatian terhadap amalan-amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia. Salah satu hikmah kenapa kematian dirahasiakan, supaya kemudian sekali lagi kita harus menjaga diri kita terus-menerus berada di dalam kebaikan. Dan juga supaya kita tidak menunda-nunda ibadah wajib yang sudah Allah tentukan untuk kita. Ada orang-orang yang menunda puasa Ramadannya. Misalkan dia kena haid, atau dia kena nifas, atau dia sakit. Karena itulah dia kemudian dapat rukhsah, dapat keringanan. Tidak usah puasa Ramadan pada saat itu, melainkan diganti di waktu yang lain. Tapi kemudian orang ini menjadi lalai. Ketika Ramadan berlalu, dia tidak pernah ingat sama hutang Ramadannya. Dia tidak pernah ingat sama hutang puasanya. Akhirnya keburu mati dalam keadaan dia masih menanggung hutang puasa Ramadan. Ada orang-orang yang diundang oleh Allah SWT dengan azan yang berkumandang. Azan sholat zuhur, azan sholat asar. Dia pikir masih ada waktu. Sehingga dia menunda sholatnya. Nanti sajalah. Jam 2, setengah 3, jam 3. Akhirnya asar belum keburu datang, tapi ajal yang sudah keburu datang. Akhirnya dicatatlah sama Allah, dia meninggal dalam keadaan orang-orang yang lalai. Ada orang-orang yang kemudian menunda dia punya zakat. Ada orang-orang yang menunda dia punya sedekah. Dia pikir dia masih bisa ketemu esok pagi. Ternyata subhanallah, ajalnya tidak sempat ya memberikan dia kesempatan. Ya, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bakal itu datang ajal ya dalam keadaan tertunda bila kemudian ajal itu memang sudah mendatangi kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, masih dalam tema kepada siapa Israel ini datang. Saya ingin bercerita bagaimana kemudian suasana gembira, suasana haru, suasana suka kemudian berubah menjadi suasana sedih. Kematian ini kan identik ya dengan kesedihan. Kematian ini identik dengan kehilangan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi kekurangan. Allah akan uji kita. Suatu saat kita akan kehilangan orang yang kita cintai. Masih di Ketapang ya, ada seorang guru punya keluarga, anaknya akan ada yang kedua, istrinya akan melahirkan anak yang kedua. Tapi Israel ada di situ. Israel ada di rumah guru tersebut. Saudara lihat, ada suami, ada istri, lalu ada calon anak yang kedua. Dan Israel ada di situ. Pertanyaannya kira-kira kepada kita semua, kepada saudara, kepada yang menghadiri pengajian ini. Kepada siapa nih Israel bakal datang? Tetap aja seperti pembahasan pertama dan kedua, nggak ada yang tahu. Karena kita sebut ayahnya, oh ya, ternyata bakal ada yang ketiga, yang keempat ini ternyata anaknya datang, SD datang, pulang. Nah, apakah Israel tidak berhak mencabut seorang anak? Walaupun dia masih kecil, tetap aja punya hak. Karena kematian itu bukan urusan umur siapa yang lebih tua,
tapi urusan siapa yang Allah kehendaki untuk dicabut. Ternyata sang istri berangkat ke bidan. Disuruhnya lah sang anak menunggu di rumah tersebut. Ayahnya istri ini ikut mengantar sang istri ke bidan. Saudara, Israel ternyata tidak mengikuti ayah ini ke bidan. Tertinggallah di rumah itu anaknya yang nomor pertama. Kalau kemudian pertanyaan ini ditanyakan sekarang, siapa kira-kira yang bakal dicabut nyawanya? Kira-kira kita bakal menjawab, oh kalau emang gak ada lagi orang lain, yakni cuman anaknya, ya mungkin anak ini yang bakal dicabut nyawanya. Tapi ternyata kita salah pemirsa. Sampai bidan, kata bidan, ini masih lama, masih jauh. Sudah bapak siap-siap dulu, biarlah istri di sini, bapak tolong bawakan ini, bawakan itu. Bapaknya ini pulang. Berarti ada lagi calon kandidat yang lain yang mati, yang ditunggu sama istri siapa? Ya ini suaminya. Dan subhanallah betul pemirsa. Ketika kemudian si ayah berangkat ke kamar mandi ingin wudhu, pada saat itulah kemudian Israel mencabut nyawa ayahnya. Anak yang pertama tidak tahu bahwa ayahnya sudah dicabut di dalam kamar mandi. Dan kemudian bidan pun tidak mengetahui, istrinya pun tidak mengetahui bahwa sang ayah mengambil popok, mengambil kain dan tidak kembali lagi ke bidan karena sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga kehidupan kita. Asal azan berkumandang kita segera sholat. Asal punya duit kita ada nawaitu sedekah, kita segera keluarkan sedekah. Mana yang masih punya hutang puasa di bulan suci Ramadan yang telah berlalu, bayarlah segera hutangnya supaya kemudian kita menghadap Allah dalam keadaan yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.